Ya, saya pikir ada pertemuan-pertemuan yang kemudian digagas oleh kawan-kawan, baik dari PDIP maupun dari Gerindra. Itu yang saya dengar. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa, enggak. Tinggal saya kira di antara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik. Ya karena program 100 hari juga masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota. Prabowo dibuat nunggu 1 jam lalu dikhianati PDIP. Idul Fitri 2013, Prabowo datang ke kediaman Megawati untuk bersilaturahmi. Pak Prabowo tidak marah, tidak apa-apa, kita ngomong empat mata, maksud gimana itu? Janjinya mbaknya kok gitu, maksudnya janjinya Mbak Mega gitu kok. Ya udahlah, saya bilang jalan aja dulu sendiri-sendiri. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus, saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang pastinya cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga teman-teman, kalau sudah bertemu dengan aku mau ngajakin kalian nih untuk melihat sebuah wacana yang kemarin itu kembali berkembang. Jadi wacana ini tuh dulunya sudah ada, tapi kemudian meredup, sekarang naik lagi nih wacana soal pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto. Pemirsa, wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali menguat. Perwakilan kedua belah pihak pun disebut telah melakukan komunikasi satu sama lain. Wacana pertemuan Presiden ke-8 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menguat. Wacana ini mulai kembali santer dibicarakan pasca PDIP menggelar hari ulang tahun ke-52 beberapa waktu lalu. Sejumlah elit politik dari kedua belah pihak pun disebut menyambut baik wacana tersebut. Bahkan Ketua Umum Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa jika komunikasi dilakukan secara intens, maka terdapat kemungkinan pertemuan digelar sebelum Kongres PDIP pada April 2025 mendatang. Ya, saya pikir ada pertemuan-pertemuan yang kemudian digagas oleh kawan-kawan, baik dari PDIP maupun dari Gerindra. Itu yang saya dengar. Dan saya belum mengetahui lebih lanjut perkembangan sampai mana, tapi kira-kira mungkin mengarah ke sana. Sudah ada ini belum sedang mungkin bisa dilakukan sebelum Kongres PDIP pas April atau kira-kira gimana? Ya kita nggak tahu ya, tergantung komunikasi yang dilakukan teman-teman. Jadi mungkin kalau ya intens dilakukan ya mungkin bisa atau kemudian sebelum atau sudah demikian. Mas Bowo, iki aku tak ngomong rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa, enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Nah, ini loh, kalau terkait dengan hubungan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, saya kira publik sudah sangat paham tentang catatan sejarah hubungan
Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Latar belakangan hubungan persahabatan yang baik itu menurut saya tidak akan menjadi hambatan untuk pertemuan antara kedua tokoh bangsa yang bersahabat itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ketua DPR Mbak Puan Maharani tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi. Begitu. Tinggal saya kira di antara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu. Oke, jadi itu ada wacana teman-teman ya soal pertemuan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo Subianto. Wacana lama sebenarnya ini sewaktu kemarin habis Pilpres gitu ya, kemudian sempat meredup karena mundur-mundur terus ternyata nggak jadi gitu. Dan sekarang setelah HUT PDIP ketika ada statementnya Ibu Megawati soal hubungannya dengan Pak Prabowo yang baik-baik aja sebenarnya. Terus habis itu sempat terekam kamera bagaimana Ibu Puan mengatakan dari gerakan bibirnya ya, itu seperti mengatakan kalau Pak Prabowo ini ingin ketemu. Ini kembali lagi mengangkat wacana mengenai pertemuan ini. Apalagi tadi ketika kita mendengarkan penjelasan dari Pak Dasko yang mengatakan ya ini memang ada wacana tersebut ya, tapi dilihat dulu ya nantinya seperti apa. Agak takut nanti tiba-tiba prank lagi ya kayak sebelumnya. Dan menariknya teman-teman, menariknya lagi selain wacana pertemuan ini kembali naik gitu ya, ini mendadak kayak para kader PDIP mendukung program dari Pak Prabowo Subianto. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik. Mas Hasto, izin Mas untuk mungkin evaluasi dari PDIP terkait program makan bergizi gratis, target 3 juta rumah dari PDIP sejauh ini melihat kinerja Pak Prabowo seperti apa sih? Apa masukan dari PDIP Mas Hasto? Ya karena program 100 hari juga masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PD Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena melalui HUT ini, nafas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senafas. Mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI di mana PD Perjuangan berada di dalamnya. Dukungan kepada Pak Prabowo itu pasti dilakukan dalam tentunya kerangka dukungan selama itu dalam cara pandang ideologi Pancasila, baik ideologi yang statis, dasar negara, filosofi Groslah, maupun ideologi yang dinamis. Bagaimana Pancasila ditaruh di Kementerian Pertanian dengan kedaulatan pangan. Bagaimana Pancasila ditaruh di tengah laut dengan pemanfaatan sumber kelautan. Bagaimana Pancasila ditaruh dalam pengelolaan sumber daya mineral. Bagaimana Pancasila ditaruh dalam aspek pengelolaan kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Jadi dukungan lebih bersifat selama itu program-program yang didasarkan Pancasila untuk tetap kuatnya NKRI dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pasti PDI Perjuangan tidak akan a priori dan tidak akan nyinyir, tidak akan waton suloyo. Kritis pasti konstruktif. Kritis PDI Perjuangan pasti argumentatif. Kritis PDI Perjuangan pasti memberikan persandingan-persandingan solusi. Intinya PDI Perjuangan akan mendukung Pak Prabowo dengan cara yang benar dari cara pandang Pancasila, NKRI, dan kepentingan rakyat. Apakah di dalam atau di luar pemerintahan, Ibu Mega akan memutuskan selaku ketua umum maupun tentunya akan
dibahas di Kongres Partai. Tetapi demi iklim demokrasi yang sehat, ada kecenderungan PDI akan memberikan dukungan di luar pemerintahan, ya, supaya fungsi check and balance di parlemen terutama. Ini kira-kira ada apa teman-teman? Mulai dari isunya yang kembali mencuat ke publik, kemudian kader-kader PDIP nih mendukung programnya Pak Prabowo Subianto gitu ya, yang mana dulunya kayaknya pernah dikritik gitu ya, terus sekarang itu mendukung. Apakah ini ada kaitannya dengan perkiraan gitu ya? Ini dugaanku ya teman-teman, dugaanku. Apakah ini ada kaitannya dengan janji yang sebelumnya pernah PDIP buat dengan Pak Prabowo kemudian tidak ditepati oleh PDIP? Apakah ini ada hubungannya ke sana? Soalnya gini, kalian pasti masih ingat lah soal perjanjian batu tulis yang mana itu sudah lama sekali. Kemudian sempat tuh Pak Prabowo Subianto sakit hati karena Ibu Megawati ataupun teman-teman PDIP tidak menepati perjanjian itu tanpa ada omongan apapun. Terus sekarang ini dengan adanya perubahan PDIP yang seperti ini, kira-kira ada kaitannya nggak ya dengan perjanjian itu? Perjanjian yang lama tidak ditepati pada akhirnya. Selain itu teman-teman, ada yang menarik lagi. Soal kalau kita bicara soal pertemuan ya kan, soal pertemuannya Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati. Ini ada kaitannya juga sama perjanjian batu tulis waktu itu. Jadi waktu di tahun itu ketika Pak Prabowo itu maju bersama Ibu Megawati yang pada akhirnya ternyata dikhianati oleh Ibu Megawati, Pak Prabowo itu pernah loh menunggu lama sekali tapi tidak dibukakan pintu oleh Ibu Megawati. Prabowo dibuat nunggu 1 jam lalu dikhianati PDIP. Idul Fitri 2013, Prabowo datang ke kediaman Megawati untuk bersilaturahmi. Dia menunggu sampai kurang lebih 1 jam, namun tidak ada tanda-tanda Megawati akan keluar menemuinya. Ia pun pulang dengan tangan kosong. Sikap jaga jarak Megawati ternyata adalah karena PDIP mencalonkan Joko Widodo sebagai Capres 2014. Hal ini berbeda dengan apa yang dijanjikan Megawati ke Prabowo pada 2009 silam. Megawati dianggap mengkhianati perjanjian batu tulis. Prabowo dibuat nunggu 1 jam. Mas Prabowo sama Mbak Mega ada perjanjian batu tulis. Itu yang maju yang kedua tahun 2009. Iya kan? Iya. Yang terakhir. Yang beliau wapresnya Mbak Mega. Mbak Mega ya. Iya kan? Dan di poin terakhir itu, di situ aku membaca itu, kalau Mbak Mega nggak maju, Prabowo. 2014 ya? Iya 2014 itu. Pak Prabowo presidennya gitu kan. Lalu waktu itu yang dicalonkan Jokowi. Ya udah, aku langsung ketemu beliau. Pak Prabowo tidak marah, tidak apa-apa, kita ngomong empat mata. Maksud gimana itu? Janjinya mbaknya kok gitu, maksudnya janjinya Mbak Mega gitu kok. Ya udahlah, saya bilang jalan aja dulu sendiri-sendiri. Tuh ya kan, itu perjanjian batu tulis waktu itu. Bahkan waktu itu ketika PDIP mengkhianati, Pak Prabowo dengan besar hati masih mau tuh bersilaturahmi ke Ibu Megawati tapi tidak dibukakan pintu. Tapi sekarang ketika posisinya Ibu Mega, ya bisa dikatakan posisinya Ibu Mega sekarang tuh kayak posisinya Pak Prabowo waktu itu ya, di pihak yang tidak menguntungkan. Kemudian PDIP juga membuka peluang untuk bertemu gitu ya. Tapi dengan adanya langkah PDIP ini, apakah ini sebagai balas budi ataupun sebagai balasan karena dulu pernah mengkhianati Pak Prabowo Subianto? Coba kalau menurut kalian gimana teman-teman? Soalnya kayak pertama kemarin sempat di-prank lagi gitu ya, setelah waktu itu di beberapa tahun yang lalu ketika Pak Prabowo tidak dibukakan pintu. Kemudian kemarin waktu sudah ada tuh wacana pertemuan tapi di-prank lagi. Terus sekarang tiba-tiba ada wacana lagi soal pertemuan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto. Kayak gini tuh aku jadi ingat ceritanya Bung Ara deh. Waktu Bung Ara ini mau mau dilantik sebagai menteri tapi tidak mendapatkan restu Ibu Mega.
sampai menunggu di rumahnya, itu berjam-jam tidak dibukakan pintu juga. Pada akhirnya Bung Ara itu tidak jadi dilantik menjadi menterinya di eranya Pak Joko Widodo waktu itu. Yang kemudian mengingatkanku juga dengan statementnya Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo, yang mengaku sering banget ditipu. Apalagi kakaknya, katanya seperti itu. Dunia Pak, urutannya adalah dunia usaha dan filantropi. Karena saya ada kelebihan uang, saya masuk dunia politik. Sebetulnya urutannya itu Pak. Kenapa saya terpanggil dunia politik Pak? Saya masuk dunia politik karena dari rasa frustrasi Pak. Tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Politik jahat, politik kotor, politik korup. Itu dia dapat dari orang. So, ada orang tua saya, Profesor Sumitro, seorang guru besar, profesor, pendiri Fakultas Ekonomi, UI. Dia bilang ke saya, kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus. Dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi. Saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah. Yang berprestasi. Bahkan prestasinya melebihi ketua umumnya. Jadi presiden kan 2 periode. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya, menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri. Ya, dengan intelijennya dan intelektualitasnya, ya, bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Hak prerogatifnya aja yang dipakai. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama. Waktu di Kongres Bali, karena kita ingin ikut pemilu Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto, Orde Baru. Kita khawatir, itu masih PDI. Ya. Ada dualisme PDI itu. Pemilu Orde Baru yang terakhir ya? Ya, ada. Gimana nih kalau menurut pendapat dari sobat-sobatku semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.